Halo Shalom Saudara, kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari channel YouTube Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yesus di Pulau. Dan kita tiba pada pelajaran hari ini, hari Kamis, dan judulnya adalah seruan nyaring. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, tatkala kami akan mempelajari firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu Engkau kirim untuk menolong kami mengerti firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengawali pelajaran ini dengan membaca satu ayat di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Habakuk pasal 2 di ayat yang ke-14 dikatakan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat ini mengatakan bahwa bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan mengenai kemuliaan Tuhan, dan itu diilustrasikan seperti air laut yang menutupi dasar bumi ini. Anda bisa bayangkan seberapa besar dan melimpahnya air laut, itu yang menjadi gambaran mengenai pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang akan memenuhi bumi ini. Dan di dalam kitab Wahyu juga mengutip atau menuliskan hal yang sama di dalam Habakuk 2 di ayat yang keempat. Tepatnya adalah di dalam Wahyu 18 di ayat yang pertama dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga, dia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Jadi bukankah ada kesamaan dengan Habakuk 2 ayat yang ke-14 dengan Wahyu 18 ayat yang pertama ini, bahwa bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan mengenai kemuliaan Tuhan, dan di dalam Wahyu 18 bumi akan menjadi terang oleh kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan yang memenuhi bumi ini kita bisa anggap sebagai sebuah pengetahuan mengenai sifat dan tabiat Tuhan. Karena di dalam Keluaran 33 ayat 18 dan 19 di sana mendefinisikan kemuliaan Tuhan adalah berhubungan dengan tabiatnya sendiri. Dan pertanyaan adalah, mengapa pada akhirnya, terkhusus kalau kita membaca dalam Wahyu 18 adalah bicara mengenai hari-hari terakhir, dia akhirnya nanti bahwa bumi ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dunia akan dipenuhi dengan pengetahuan mengenai sifat dan tabiat Tuhan. Di dalam Wahyu 18 ayat yang pertama, kuncinya di sana adalah karena malaikat yang turun dari surga membawa kekuasaan yang besar. Malaikat di sini bukanlah makhluk surga yang datang ke dunia dan menjadi juru kabar. Karena dalam bahasa aslinya malaikat, angelos, artinya adalah juru kabar Tuhan. Tidak selalu serta-merta menunjuk kepada makhluk surga. Jadi malaikat yang turun dari surga ini adalah menggambarkan umat Tuhan yang menjadi juru kabarnya. Dan mengapa dengan pekabarannya memenuhi bumi dengan pengetahuan mengenai kemuliaan Tuhan, menerangi bumi dengan kemuliaan Tuhan atau sifat dan tabiat Tuhan? Karena dia menjadi juru kabar dengan membawa satu kuasa yang besar. Dan karena kuasa yang besar inilah makanya umat Tuhan, juru kabar di hari terakhir, dengan pekabaran Injil yang disampaikan akan membuat manusia memenuhi atau dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Karena itulah dalam Matius 24 ayat ke-14 dikatakan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pemberitaan Injil akan menjadi kesaksian oleh karena si pembawa atau si juru kabar itu datang dengan disertai suatu kuasa yang besar, sehingga bumi dipenuhi dengan terang kemuliaan Tuhan, dan pekabarannya bicara mengenai tabiat Tuhan, itulah yang menjadi saksi bagi dunia untuk kemudian dipertobatkan, saudara. Dan pertanyaan adalah, kuasa apakah yang dimaksudkan? Kalau saudara pelajari dalam pelajaran hari Rabu, di sana ada hujan awal dan hujan akhir. Ini adalah bicara mengenai Roh Kudus. Kata Roh Kudus sendiri di dalam bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Kalau kita baca dalam pelajaran hari Kamis adalah exousia, yang berarti adalah satu kuasa yang besar, kuasa yang mana dipunyai Kristus untuk mengalahkan si jahat. Kalau Anda baca dalam Matius 10 di ayat yang pertama, ketika mengutus 12 rasul, Yesus mengutus mereka dan menyertai para murid itu dengan satu kuasa untuk menyembuhkan orang dan untuk menaklukkan kuasa kejahatan. Dan kuasa yang sama diberikan kepada umatnya di zaman akhir ketika dia memberikan amanat agung. Kalau kita bicara amanat agung, pergilah kepada semua bangsa, jadikanlah mereka muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Tapi sebelumnya di ayat yang 18, Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Ini adalah bicara mengenai Roh Kudus, saudara. Yesus akan mencurahkan Roh Kudus kepada barang siapa umatnya yang menjadi
juru kabarnya. Dan karena Roh Kudus itulah makanya pemberitaan Injil bisa memenuhi dunia dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Dunia akan dipenuhi dengan pengetahuan mengenai sifat dan tabiat Tuhan. Sehingga kalau Anda lihat atau mengingat dalam Kisah pasal 2 di hari Pentakosta ketika hujan awal dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan, ada ribuan orang yang kemudian mengenal Kristus dan dipertobatkan. Di zaman akhir akan jauh lebih besar. Tidak hanya karena jumlah penduduk bumi saat ini jauh lebih banyak dibanding dahulu kala, namun apa yang dikatakan dalam tulisan inspirasi adalah demikian. Pekerjaan besar Injil tidak boleh diakhiri dengan manifestasi kuasa yang lebih sedikit daripada pembukaannya. Artinya, apa yang terjadi pada hujan akhir akan jauh lebih besar kuasa yang ditunjukkan dibandingkan dengan hujan awal. Dengan kuasa hujan akhir, maka umat Tuhan si juru kabar akan mengadakan seruan nyaring, dan seruan nyaring itu Injil akan diterima, dan kemudian dunia dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Dikatakan pula dalam Great Controversy atau buku kemenangan akhir, hamba-hamba Allah dengan wajah bercahaya dan bersinar dengan pengudusan suci akan bergegas dari satu tempat ke tempat lain untuk mewartakan pekabaran dari surga. Jadi umat Tuhan, juru kabar itu yang membawa kuasa yang besar, membawa Roh Kudus atau beserta Roh Kudus di dalam pekabarannya, maka Injil akan diberitakan dan dunia dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan atau tabiat Tuhan. Dan kalau kita tahu itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana saat ini kita hidup untuk taat selaras dengan tuntunan Roh Kudus. Di dalam Kisah 5 ayat yang ke-32 dikatakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada kamu, kepada semua orang yang menaati Dia. Dikatakan Roh Kudus dikaruniakan kepada semua orang yang menaati Dia. Saat ini kita bisa mempelajari firman Tuhan, kita hidup setia oleh karena Roh Kudus. Dan Anda bisa bayangkan ketika terus-menerus seseorang bertahan dalam kesetiaannya, maka Roh Kudus akan dicurahkan dengan kuasa yang jauh lebih besar dan membuat kita bertahan di hari-hari terakhir yang penuh dengan pergumulan dan kesukaran. Dan di sisi yang lain dengan kuasa Roh Kudus kita punya kuasa melakukan seruan nyaring sehingga pemberitaan Injil menjadi kesaksian dan dunia akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan ataupun tabiat Tuhan. Demikian pelajaran hari Kamis. Tuhan memberkati.